Halo teman-teman, selamat datang di channel Rizaldo MLBB. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Dan seperti apa keseruannya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film kita buka dengan memperlihatkan tempat, yaitu Banyuwangi, tepatnya di tahun 1998. Pada saat itu terjadi kerusuhan, banyak orang-orang yang dibantai dengan secara misterius dan oleh sosok yang berpakaian serba hitam. Dan para orang itu memburu kiai, ustadz, dan santri di pesantren. Pada malam itu, dua orang ustadz yang bernama Ustadz Yanuar tewas mengenaskan oleh ninja tersebut. Awalnya ninja itu mematikan listrik, dan di sini itu pun memang tidak bisa melihat apa-apa. Para ninja langsung melancarkan aksinya. Mereka menebas kepala Ustadz dan membunuhnya secara keji. Selain itu, ada seorang santriwati yang bernama Anissa. Pada saat itu, dia terbangun dari tidur. Dan dia pun langsung mendengar sesuatu di luar kamar. Melihat sosok menyeramkan dengan berbaju putih, Anissa pun berteriak ketakutan. Hal itu membangunkan semua temannya yang sedang terlelap tidur. Esok harinya terlihat aktivitas yang dilakukan oleh warga di pesantren. Semua orang bergegas untuk belajar di sekolah. Dan pada saat itu Anissa ngobrol dengan temannya yang namanya adalah Nulur. Dan Anissa mengaku jika semalam dia melihat sosok yang menyeramkan. Tidak lama kemudian dia ditabrak oleh seorang laki-laki yang namanya Satrio. Dia salah satu santri di pesantren ini. Dan dia mendengarkan jika semalam Anissa melihat sosok hantu. Dan saat dia melihat ada Ustadz Bagas menembakkan informasi di majalah dinding, Satrio merasa heran. Biasanya dia melakukan itu adalah Ustadz Rohim, dan Satrio juga belum tahu jika Ustadz Rohim sudah meninggal dibantai oleh ninja. Dan Ustadz bersama guru yang lainnya pun memang belum ada yang memberitahu para santri jika Ustadz Rohim dan Ustadz Yanuar sudah meninggal dunia. Itu dijadikan rahasia. Dan jam belajar pun kemudian dimulai, dan terlihat para santri yang belajar mengaji dengan gurunya. Pada saat itu Anissa membaca Al-Quran bersama Ustazah. Dan memang tidak lama-lama dari itu, ketika pengumuman dari tua masjid yang mana hari ini kegiatan belajar mengajar diliburkan. Itu adalah perintah dari ketua di pesantren ini yang bernama Ustadz Ridwan. Para santri bingung, mengapa ya mereka kok bisa diliburkan? Kita lanjut memperlihatkan Ustadz Bagas yang marah kepada Ustadz Ridwan tentang jenazah Ustadz yang memang sampai saat ini belum bisa dikuburkan. Ustadz Ridwan tidak akan menguburkan mereka sebelum Kiai pulang. Dan Kiai Ahmad adalah pemilik pesantren ini, dan dia akan melakukan siapapun sebelum Kiai itu berjalan. Mereka pun dilerai Ustazah Ratih yang mendengarkan keributan. Setelah itu ustadznya melihat Satrio yang mengobrol dengan Anissa di ruangan, yaitu unit kesehatan pesantren, dan mereka pun mengobrol tentang hantu yang Nisa lihat pada malam kemarin. Dan obrolan mereka terpotong setelah Ustadz Ridwan datang. Ustadz pun dapat mengetahui Satrio dan Ali temannya baru saja merokok,
dan karena baju mereka pun bau asap rokok, dan Ustadz menasihati mereka untuk jangan merokok. Hindarilah segala sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri. Tapi dia memberikan syarat, jika sudah bekerja nanti mereka baru boleh merokok. Dan setelah itu, Ustadz Ridwan pun menyapa Nisa yang sedang sakit perut. Dan akibat hari pertama di ruangan UKS. Cukup lama Anissa berada di ruangan itu dan dia hanya seorang diri. Hari pun sudah larut malam dan dia pun diganggu kembali oleh hantu perempuan berbaju putih. Dan karena takut Anissa keluar dari UKP, tetapi hantu itu terus mengikutinya. Kemudian dia bersembunyi di balik batu dan ketika itu tanpa sengaja dia pun melihat seseorang yang sedang menanam santet di tanah pesantren ini, dan kita juga tahu siapa orang itu karena wajahnya tidak jelas dan ditutupi oleh kain. Dan ternyata memang ada seseorang yang melakukan ritual santet di area pesantren ini, dan tanpa tujuan dia melakukan hal tersebut. Dan di sisi lain, seorang ustadz yang bernama Ustadz Samir masuk ke dalam sebuah bangunan, di mana bangunan itu memang ada jenazah Ustadz Rohim dan Ustadz Yanuar. Dia juga sangat bersedih melihat jenazah mereka berdua, sekaligus merasa iba dan kasihan karena hingga kini belum juga dikuburkan. Dan dia berharap mereka berdua mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang melakukan santet terus beraksi, dan dia akan meneror ustazah dengan membangkitkan kedua jenazah tersebut. Ustadz Samir pun sangat terkejut dan saat melihat Ustadz Rohim dan Yanuar yang tiba-tiba bangkit dari kematiannya, dan jenazah itu pun mengatakan kalau semua itu akan mati. Tetapi ketika dia membuka mata, tiba-tiba dua jenazah itu memang menghilang secara misterius. Ustadz Samir segera bergegas untuk menghindari bangunan tersebut, tetapi naas itu terkunci dan tidak bisa dibuka lagi. Sementara jenazah kedua ustadz langsung muncul kembali, dan Samir melihat pocong Ustadz Rohim kepalanya buntung, sementara Ustadz Yanuar sudah ada di hadapannya. Seketika saja dia memuntahkan darah yang sangat menjijikan dan ke wajah Ustadz Samir. Dan Ustadz Samir pun ditemukan di dalam keadaan terbujur kaku, tubuhnya tidak bisa digerakkan dan terdapat banyak luka nanahan. Hal itu juga menggemparkan seluruh warga yang ada di pesantren tersebut. Anissa juga merasa yakin jika Ustadz Samir terkena santet. Di tengah kegegeran tersebut, akhirnya Kiai pun pulang. Ustadz Bagas menceritakan semua yang terjadi di pesantren ini kepada Kiai. Dan Kiai memarahi Ustadz Ridwan karena apapun yang terjadi, jenazah ini pun memang harus segera dikuburkan, karena itu adalah salah satu hak sebagai umat muslim. Akhirnya Kiai memutuskan untuk mengumpulkan seluruh santri dan santriwati untuk melaksanakan sholat berjamaah. Setelah itu dia akan berdoa agar jenazah itu pun memang dapat kembali. Tetapi ketika dalam posisi sujud, para jemaah merasa sangat lama dan dia pun tidak kunjung kembali, sampai-sampai Ustadz Bagas
mengucapkan subhanallah karena dipikirnya Kiai pun kelupaan. Pada saat itu Satrio merasakan keanehan. Dia juga melihat pocong Ustadz Yanuar yang di dalam masjid. Hal itu pun membuat dia seketika berteriak. Astagfirullah. Ya. Setelah itu para jemaah sadar jika Kiai Ahmad telah menghilang. Dan Kiai menghilang secara misterius dan seperti ditelan oleh bumi, tidak diketahui jejaknya. Keanehan-keanehan terus terjadi di pesantren dan para santri dikumpulkan di dalam masjid. Dan kemudian para santri tidur bersama di dalam masjid, tapi laki-laki dan perempuan dipisahkan dan tempatnya dihalangi oleh sebuah sekat. Tapi Satrio merasa janggal dan dia tidak bisa tenang, dan dia pun menelpon keluarganya yang ada di rumah. Dan di tahun itu HP belum menyebar, dan maka dia harus datang ke sebuah bangunan yang berisikan telepon seluler, dan dia pun ditemani. Dan ketika sedang menelpon, sayangnya telepon itu pun tidak diangkat oleh keluarga Satrio. Sementara itu mereka melihat ada banyak selembaran kertas koran dan ada sebuah berita tentang pembantaian dukun santet, di mana para dukun santet habis dibantai oleh ninja. Dan ini adalah masalah yang terjadi di Banyuwangi tahun 98. Para ustadz menyembunyikan berita itu sehingga para santri tidak pernah mengetahuinya. Satrio semakin panik dengan nasib orang tuanya di rumah. Faktanya memang tidak hanya dukun santet yang habis dibantai oleh ninja, tetapi orang-orang tidak bersalah juga kerap menjadi korban. Di sisi lain, Anissa terbangun dari tidur dan dia melihat teman di sampingnya yang sedang bertasbih dengan gerakan yang mengerikan. Kamu kenapa? Ternyata itu adalah sosok hantu. Tapi itu memang hanyalah sebuah mimpi saja. Setelah bangun dari tidurnya, Anissa pun akan segera mandi. Tapi saat itu dia mendengar suara orang yang memanggil namanya. Suara itu memang membawa dirinya ke sebuah bangunan, dan bangunan itu adalah rumah pribadi milik Kiai Ahmad. Dia juga diminta untuk mengecek bangunan tersebut, dan ada sebuah celah pada pintu, dan saat Anissa melihat tidak ada apa-apa di sana. Sementara itu Satio dan Ali datang ke kamar Ustazah dan mereka melihat kondisi Ustadz yang semakin memburuk. Dan di hari itu Satrio akan izin kepada Ustadz Ridwan untuk pulang dari pondok karena masih khawatir dengan ibu bapaknya di rumah. Jika tidak diizinkan, dia akan nekat kabur. Ali ditinggal sendirian dan seketika Ustadz bangkit secara mengerikan. Ustadz kemudian loncat dari atas kasur, tapi beruntung Ali dapat pergi dari sana. Anissa melanjutkan langkahnya untuk mandi, tapi dia salah fokus dengan tumpukan batu yang ada di sana, dan dia menemukan sebuah sajen. Dan setelah itu dia bersembunyi karena Ustadz Bagas datang dan dia melihatnya yang menyimpan sesajen-sesajen itu. Lalu dia pun terkejut dengan Nurul yang ada di belakangnya, sementara Ustadz Bagas tiba-tiba menghilang. Anissa juga segera menunjukkan sesajen itu kepada Nurul dan dia curiga kalau dia yang menyimpannya dan di tempat ini.
Nurul segera membuang benda itu ke dalam tong sampah. Setelahnya Nurul akan menjemur baju di sana, tetapi pada saat itu dia pun melihat ada bayangan hitam di balik jemuran. Ketika dibuka ternyata tidak ada siapapun di sana. Dan mata Nurul tanpa sengaja terciprat oleh air deterjen. Dan seketika pun gatal dan Anissa pun menghampirinya, tapi Nurul tetap merintih kesakitan. Secara mengerikan muncul banyak darah di mata Nurul, dan tiba-tiba dia pun muntah darah dan keluar besi kawat pada mulutnya. Dan tidak hanya itu, keluar sebuah paku dari kedua mata. Nurul juga panik dan ketakutan, tanpa sengaja tubuhnya terjatuh ke bawah sumur. Dan Anissa berusaha menahannya. Tetapi naas tangan Nurul tidaklah kuat, dan sehingga pada akhirnya Nurul pun jatuh ke bawah sumur yang sangatlah dalam, dan dia pun langsung meninggal dunia. Kematian Nurul membuat pesantren gempar lagi dan para ustadz berseteru, dan ustadznya pun sangat marah karena Ustadz Ridwan sangat bertele-tele dan tidak menghiraukannya, dan sampai akhirnya ada korban seperti ini. Ustadz Ridwan beralasan kalau dia melarang santri pulang karena di luar pesantren tidak aman, dan sedang ada pembunuh yang sedang memburu para dukun santet. Tetapi tidak hanya dukun, warga-warga tidak bersalah pun kerap dibantai juga. Jadi para santri juga bingung, di dalam pesantren bahaya tapi di luar pesantren juga tidak kalah berbahaya. Pada malam harinya mereka mengadakan yasinan untuk kematian Nurul. Dan di acara itu terjadi kesurupan massal. Para santri yang kerasukan pun terus berkata apabila mereka akan mati. Mati kami. Para santri yang hafal doa ruqyah membantu teman-teman yang telah kerasukan hingga pada akhirnya mereka berhasil sadar kembali. Anissa dan Satrio bergegas ke UKS untuk mengambil kotak P3K karena banyak santri yang terluka akibat kesurupan tadi. Saat itu mereka juga melihat Ustadz Samir sedang mukbang botol beling sampai pada akhirnya mulutnya banyak luka sekali. Tetapi Anissa dan Satrio tidak peduli dan mereka bergegas mengobati teman-temannya. Pada saat itu, Ali melihat ke ruang UKS, terlihat Ustadz Samir terbaring di kasur dengan perut yang sudah membesar. Di tengah-tengah kepanikan tersebut, Satrio memilih kabur dari pesantren karena dia semakin khawatir dengan nasib orang tua di rumah. Dan Anissa sempat marah pada saat itu karena ketika pondok ricu dan butuh banyak bantuan, Satrio malah mau pergi. Satrio juga nekat pergi dari pesantren dan tanpa seizin Ustadz, dan ternyata memang benar keadaan di luar pondok sangatlah mengerikan. Terlihat ada mayat berserakan di mana-mana, dan itu adalah ulah para ninja yang membantai banyak orang. Di tengah pelariannya, Satrio melihat ada mobil melintas, dan ternyata mobil itu adalah mobil para ninja, dan dia langsung bersembunyi karena para ninja memburu dirinya, yang mana adalah seorang santri.
Bahkan dia nekat untuk ke bawah tebing, tapi untung tebing itu memang tidaklah tinggi dan di bawah tebing terdapat banyak kumpulan mayat. Satrio juga bersembunyi di antara tumpukan mayat supaya keberadaannya tidak diketahui langsung. Sementara di rumah orang Satrio, pada saat itu ibu membawakan segelas es teh manis hangat. Tetapi betapa terkejutnya ibu saat melihat bapak yang sudah tewas dalam keadaan. Kemudian ibu mendengar suara bising di atap rumah. Ibu melihat ada 2 ninja yang berlari dan ada juga yang di atas genteng, dan mereka yang telah membunuh bapak. Dan Satrio dibawa ke rumah sakit untuk dievakuasi. Dan pada saat itu Satrio bisa bebas dari kantong jenazah, dan dia melihat rumah sakit diisi oleh banyak orang yang penuh dengan luka akibat serangan ninja. Satrio juga mengambil jaket orang lain dan dia bergegas melanjutkan langkah ke rumah orang tua. Satrio juga terus berjalan sampai pada akhirnya dia sampai di kampung halamannya. Dia melihat mayat bergelantungan di pohon. Pada akhirnya Satrio sampai di rumah dan langsung memeluk ibunya. Ibu mengabarkan Satrio jika bapak sudah meninggal dunia. Sementara itu adegan beralih pada seorang anak perempuan yang menangis melihat orang tuanya bertengkar. Mereka pun bertengkar karena sang bapak melakukan persugihan, tapi memang syaratnya mereka harus menumbalkan bayi di dalam kandungan sang ibu. Ibu tidak sudi anaknya menjadi tumbal dan dia pun memilih untuk bundir. Dan rupanya anak perempuan itu adalah Anissa pada saat kecil, dan dia memiliki masa lalu yang kelam, dan dia pun jadi tahu bagaimana ilmu hitam karena saat dulu ayahnya melakukan praktek pesugihan. Dan maka dari itu Anissa yakin kalau apa yang terjadi di pondok pesantren yaitu adalah santet. Dan Anissa curiga kepada Ustadz yang telah melakukan santet tersebut, tapi Ustadz tidak mau mengaku dan dia berkata jika dia bukan pelaku santet seperti yang apa dia pikirkan. Satrio diminta untuk menguburkan jenazah bapaknya di belakang halaman rumah. Tidak ada yang boleh tahu akan kematian bapak karena warga pasti tidak akan terima menguburkan jenazahnya di kampung ini. Setelah itu Satrio bertanya, kenapa para warga dengan mudah mencurigai bapak dengan dukun santet? Ibu akhirnya bercerita, dan saat dulu dia adalah orang yang sakti. Dia bukanlah karena ilmu hitam, tapi dia mendapatkan wasilah dan menyembuhkan orang sakit. Suatu hari dia pun kedatangan dan dia pun terkena santet dan perutnya membesar dan di dalamnya banyak benda tajam seperti paku dan juga rantai. Para dukun santet yang ada di Banyuwangi, mereka melihat tersaingi banyak pasien yang lari kepada bapaknya Satrio. Maka dari itulah para dukun santet mengadakan fitnah besar-besaran. Mereka merencanakan untuk membantai para dukun santet dan mereka menuduh jika bapaknya Satrio adalah seorang dukun santet. Dan saat itu semua orang yang sudah dibantu oleh papa, tidak ada satupun yang mau menolong ataupun membantu bapak dari fitnah. Pada saat itu Satrio mengajak ibunya untuk pergi dari sini dan ikut bersamanya ke pesantren. Dan ibunya ini menolak. Ibu akan tetap ada di sini menjaga makam bapak dan memastikan agar Satrio ini punya tempat untuk pulang. Sementara itu di pesantren, dia pun mengambil air untuk teman-temannya yang baru sadar dari kerasukan itu. Di sana dia bertemu dengan Bibi
Dan kemudian Anissa mencium bau enak pada panci. Ketika dibuka, dia terkejut karena melihat kepala Bibi di sana. Ketika dia berbalik badan, tiba-tiba saja Bibi sudah ada di hadapannya. Dan setelah itu Bibi langsung menggorok lehernya sendiri sampai darahnya muncrat. Hal itu membuat Anissa sangat terkejut. Dan di sisi lain Ustaz di sini sedang membersihkan lukanya. Ustaz Samir terlihat lukanya semakin parah dan mengeluarkan banyak nanah yang bau. Ketika Anissa datang kepada Ustazah Ratri untuk melaporkan kejadian di dapur tadi, namun Anissa sangat terkejut. Saat itu Ustazah sudah sangat kerasukan, bahkan sedang memotong-motong jarinya sendiri. Dan Ustazah berusaha untuk menyerang Anissa, dan Anissa pun berusaha kabur, tapi pintu terkunci dan tidak bisa dibuka lagi. Ustazah pun terus berusaha menyerangnya, dan dia pun membaca doa, dan hal itu membuat setan di dalam tubuh Ustazah seketika kesakitan. Dan pada akhirnya Ustazah pun malah menusuk dirinya sendiri sampai pada akhirnya dia tewas. Keesokan harinya Anissa pun masih kebingungan dengan apa yang terjadi pada pesantren ini. Banyak nyawa yang melayang secara sia-sia, dan dia pun mendapatkan bisikan dari arwah itu lagi. Dan dia pun berkata kepada Anissa untuk mengecek pondok milik Kiai. Anissa pun segera pergi ke sana, dan dia pun langsung memanjat untuk melihat ke jendela. Dan dia pun melihat ada sesuatu yang aneh. Anissa menemui Ustadz Bagas dan di sini untuk mengeceknya karena dia yakin semua masalah ini bersumber dari sana. Pada awalnya memang tidak ada yang iya-iyakan karena itu memang tidak sopan. Siapa tahu ada barang pribadi milik Kiai. Dan ketika itu Satrio datang, dia baru sampai ke pesantren dan dia setuju dengan apa yang dia katakan. Mereka harus memeriksa ruang Abah Kiai. Karena Anissa dan Satrio sangat berani, para santri yang lainnya pun berani juga. Mereka sama-sama mendongkrak pondok Kiai. Akhirnya pondok Kiai pun terbuka dan mereka segera masuk ke dalamnya. Dan di sana dia pun menemukan sebuah meja yang berisikan alat-alat ritual santet, dan di sana ada bangkai tokek dan ayam. Dan dia pun memang sangat bau. Dan Anissa pun memecahkan sebuah kendi, dan pada saat itu Anissa mengatakan kepada yang lain jika Ustadz Bagasta yang telah melakukan semua ini. Karena beberapa hari yang lalu dia pun memang menyimpan sesajen di sekitaran pondok pesantren, dan dia pun mengantarkannya, dan dia mengaku jika mereka pun membuang sesajen itu bukan menyimpannya. Dan dia pun tidak tahu siapa pelaku santetnya. Pada akhirnya di sini dia pun diikat karena dia dituduh sebagai dukun santet. Para santri pun belum tenang karena di sini dia pun masih ada sesuatu di dalam pondok Kiai yang dapat membahayakan para santri. Saat itu Satrio dan Anissa akan pergi ke pondok. Begitu juga dengan beberapa teman yang lainnya. Dan di tengah jalan, di sini dia pun mendapatkan teror. Farhan melihat sosok Ustadz berkepala buntung. Ali melihat Farhan temannya itu sudah tergeletak di tanah. Sementara itu dia pun sudah sampai di pondok dan ternyata pintunya sudah dikunci. Satya berusaha membobolnya, sementara Anissa dia mendapatkan bisikan dan mengecek pondok Ustadz Ridwan, dan dia sangat terkejut. Ternyata selama ini Ustadz Ridwan yang telah melakukan santetnya, dan di sini bukanlah Ustadz Bagas. Tiba-tiba dia pun tertarik dan berhadapan langsung dengan Ustadz Ridwan. Di sisi lain dia datang dan membawa Farhan temannya yang terluka.
Dan di sini dia pun bisa menolong temannya itu. Dan naas, dia memang sudah tewas. Dan tiba-tiba saja lampu langsung mati. Ustadz Ridwan pun mengirimkan santet kembali dan dia membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Dan seperti Ustadz Rohim, Yanuar, Ustadz Zarati, Nurul, dan juga Bibi, mereka meneror anak-anak santri di ruangan aula. Dan beruntung ada Ustadz Bagas yang tidak henti menyuruh mereka untuk membaca doa. Dan sementara naas, Anissa memang sangatlah tersiksa dan dengan santet Ustadz Ridwan dan tubuhnya dikendalikan oleh boneka santet. Lalu dia bertanya, apa alasan Ustadz Ridwan melakukan ini semua? Dan dia menjawab, jika Anissa berada di waktu dan tempat yang salah. Apa salah kami, Ustaz? Kamu dan teman-temanmu hanya berada di ruang dan waktu yang sama. Setelah itu Satyo pun berhasil mendobrak pondok Ustadz Ridwan dan dia menyerangnya. Dan hampir saja dia tertusuk dan di sini dia pun bisa menghindar. Dan ketika Ustadz terbanting, Anissa menyuruh Satria untuk memecahkan kendi. Setelah itu pengaruh santet seketika menghilang dan jenazah yang gentayangan itu pun seketika mati kembali. Satrio membawa Anissa keluar dari pondok itu dan dia mengurung Ustadz Ridwan di sana. Mungkin karena santetnya gagal menyerang para santri dan pada akhirnya santet langsung menyerang Ridwan balik sehingga ada bola api yang menghantam pondok Ustadz Ridwan dan sehingga dia pun memang terbakar di sana. Sementara itu Ustadz Samir kembali sembuh, luka-lukanya pun menjadi menghilang dan luka pada mulutnya seketika menjadi sembuh. Setelah semua kejadian mengerikan, semua orang yang menjadi korban di pesantren akhirnya dikuburkan secara layak. Ustadz Ridwan pun sudah tewas terbakar, tapi naas Kiai Ahmad belum juga ditemukan. Dan kira-kira Kiai ada di mana? Anissa juga berdiam diri berusaha mencerna apa yang terjadi. Dan di sebelahnya ternyata sudah ada hantu wanita yang berbaju putih. Tapi kali ini dia tidak takut karena rupanya dia adalah ibunya Anissa. Dan film selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.